perempuannya bibirnya itu berwarna hitam. Iya, seperti pucat sekali tuh. Iya loh, seperti pucat sekali loh. Allahu Akbar, ya Allah. Mencurigakan sekali. Iya, ini mencurigakan loh. Astagfirullahaladzim. Ya, saudara, ini Pak Setio nih, dia nggak sadar sepertinya sedang fokus untuk meritualkan anaknya. Ini Mbak, benar Mbak? Iya, ini rumahnya Pak Setio yang saya bicarakan di rumah yang tadi. Oh, berarti ternyata ini. Oke. Jadi emang para tetangga itu udah mulai pada Iya. curiga begitu ya. Tapi benar atau tidaknya ya, Kita tanya dulu ya. kita selidiki terlebih Iya. dahulu. Kita jangan tergesa-gesa. Takutnya nanti timbul Fitnah. fitnah begitu. Betul sekali itu. Ya, tapi sebelum itu saudara, alangkah baiknya kita pembukaan terlebih dahulu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Hendrik dan juga Mas Budi tentunya di channel Purwa Misteri. Nah, saat ini kita diundang oleh salah satu narasumber kita, yaitu dengan Mbak siapa ya? Aning. Mbak Aning. Nah, Mbak Aning. saat ini Mbak Aning sudah menceritakan panjang lebar di rumahnya Mbaknya bahwa di sini nih, ini lagi ada suatu permasalahan. Sebenarnya rumahnya Mbak Aning nggak jauh ya, itu kan temurunan ya Mbak, di bawah situ ya Mbak Iya. ya, di situ dekat. Iya. Tapi suaranya itu kadang kedengaran sampai ke rumahnya Mbak Aning. Bahkan para tetangga-tetangga yang di sekitaran sini Iya. pernah melihat Pernah melihat ada ular di ada- atas genteng. Oh, pernah Ular. lihat Mbak di atas. di atas Di atas, atap iya. begitu. Astagfirullah. Nah, ini biar untuk menghilangkan rasa kecurigaan dari Mbak Aning dan juga para tetangganya, jadi Mbaknya ini perwakilan dari para warga untuk melapor kepada kami, saudara. Jadi kurang lebih apa yang dikatakan Mbaknya waktu berbincang-bincang di rumahnya, bahwa dengar-dengar anaknya Pak Setio ya, Iya. itu juga sifatnya berubah. Berubah drastis. Itu gara-gara apa sih Mas sebenarnya? Ya, aku nggak tahu sih Mas. Mm-mm. Dulu sih anaknya pendiam, ramah, Mm-mm. sama semua orang nggak ini. Tapi sekarang beda. Beda. Tapi apakah Mbaknya pernah dengar-dengar apa enggak sih dari saudaranya Pak Setio bahwa anaknya ingin direncanakan apa Iya, atau apa gitu? direncanakan menikah. Oh, direncanakan Iya, menikah. tapi kan aku nggak tahu perempuannya kayak gimana, saya nggak lihat, nggak pernah Oh, lihat. nggak pernah lihat Iya, nggak begitu. pernah lihat. Ini yang bikin dari Mbaknya juga curiga. Iya, Mbak. Soalnya mohon maaf ya, mungkin saya ucapkan saja kali ya Mbak ya, supaya lebih enak. Soalnya Mbaknya ini menceritakan ke kita juga sebelumnya, itu memang Pak Setio dulu itu memiliki silsilah dukun begitu ya. Iya. Begitu saudara. Jadi ini Mbaknya curiga, takutnya anaknya kenapa-kenapa. Sebenarnya sih para tetangga ini sebenarnya khawatirnya sama anaknya begitu. Soalnya anaknya dulu katanya baik, suka membantu, suka menolong ya kan, ramah, tapi tiba-tiba sifatnya berubah, sekarang menjadi galak dan juga ya kayak orang stres gitu ya, banyakkan beban pikiran gitu saudara. Jadi buat para saudara semuanya yang saat ini sedang menonton di rumah, yuk alangkah baiknya bantu doakan supaya permasalahan yang ada di sini cepat terselesaikan. Amin. Amin ya Allah ya Amin. Rabbal Alamin. Dan juga buat para saudara yang saat ini sudah hadir, yuk bantu like, bantu share dan juga bantu subscribe-nya supaya channel Purwa Misteri bisa lebih maju dan bisa lebih berkembang lagi. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan tentunya juga bisa memberikan edukasi yang positif buat para saudara semuanya. Betul sekali itu, Ya, saudara. yuk like-nya, share dan juga subscribe-nya saudara supaya benar-benar channel Purwa Misteri selalu ada buat para hadirin dimanapun kalian berada. Ya, benar sekali itu. Ya sudah, kita langsung coba untuk bergegas masuk ke dalam. Coba kita tanyakan langsung kepada Pak Setio. Iya, Dik. Coba Mbaknya perwakilan monggo. Assalamualaikum. Nanti kita anggap saudara ya. Iya. Iya gitu aja. Oh, Jackling ada apa-apa? Sama siapa itu? Oh iya, Saudara. sama saudara Mau ini. silaturahmi. Iya, nggak apa-apa ya Pak ya, mau izin ya Pak ya. Iya, permisi ya Pak.
Ini tempat. Assalamualaikum. Oh iya Pak, mohon maaf belum salaman sama Bapak. Iya Pak Setio benar ya? Oh Pak Setio. Iya ini kan kami kan saudaranya dari Mbak Ening ya kan. Katanya di sini dari anaknya jenengan itu mau mengadakan acara pernikahan. Iya. Itu benar apa enggak Pak? Ya memang betul anak saya mau dinikahkan, tapi ya secara tertutup aja, secara keluarga, jadi tangga para orang lain tidak boleh tahu. Oh begitu. Jadi ini urusan keluarga Iya, begitu Pak. Namanya kenapa Pak? Berarti yang kumpul nanti itu para keluarga. Iya, Tapi para keluarga. mohon maaf itu anaknya jenengan juga ini kan curiga ya kita ya, bukan ada maksud aneh-aneh. Soalnya anaknya Bapak ini katanya sifatnya itu berubah. Itu benar apa enggak? Kalau boleh tahu. Ya menurut saya sih enggak. Oh, menurut Bapak enggak. Mungkin menurut tetangga iya. Oh, begitu. Iya, iya, iya. Iya Pak. Tapi ya bukan hanya Mbak Aning saja ya. Cuman dari Semua tetangga. itu semua tetangga. Semua tetangga. Begitu. Apa jangan-jangan emang bapaknya ini emang ingin menggunakan acara pernikahan secara tertutup atau bagaimana? Soalnya dari pengantin perempuannya Soalnya nggak ada, aku nggak pernah lihat. iya, para tetangga Iya, belum makanya pernah saya lihat. penasaran Pak. Penasaran. Penasaran. Dan rencanakan pernikahan anak saya memang secara tertutup. Begitu secara tertutup, tapi ya gimana ya? Ini kan untuk meluruskan supaya tidak ada keseuzonan, tidak menimbulkan fitnah, Fitnah. begitu, Betul. Pak. Ya biarin aja. Ya Allah. Ya, ini kan perwakilan supaya clear loh permasalahannya bisa Iya, supaya Pak. terselesaikan begitu. Berarti ini kalau boleh tahu posisi dari anaknya saat ini di mana, Di Pak? mana? Anaknya di mana? Anaknya di rumah anak saya. Oh, di rumah. rumah, Dek. Iya. Tapi Tinggal lihat. nggak lihat. Iya nggak ada siapa-siapa. Di mana Pak? Iya. Di mana? Heeh. Di rumah anak saya. Oke, oke. Yang laki-laki kan anak saya. Heeh. Oh laki-laki. Eh. Gimana ya? Oh, sebentar, minyak sini. Oh iya ini. Sini minyaknya mana sini? Oh, ya, mana sini minyaknya? Ini Udah ya? jangan, Oke. udah. Ya. Oke. Loh, Kenapa Dik? Nah, itu Ini terus ya. siapa dia Dik? Oh, masuk Apa aja. namanya, Pak? Masuk dulu. Iya Pak. Nanti saya nusul ke itu. Hah? ini si Ridwan, maksudnya ini anaknya Ini jenengan Dik, begitu? namanya sampean Pak. Baju pengantin. Ya memang lagi nyoba-nyoba aja. Lagi nyoba. Oh lagi nyoba baju pengantin. Tapi kok di malam hari, Pak? Iya Emang Pak. acaranya kapan kalau boleh tahu? Acaranya ya besok-besok lah. Oh, besok-besok begitu. Oh Ih, besok-besok. kok bisa ya pakai baju pengantin ya, Pak? Iya kita jadi curiga. Nyoba dulu sih. Oh, begitu. Itu berarti kalau sudah masuk kayak gitu, Bapak disuruh masuk ke dalam, suruh ngapain, Pak? Ya nggak tahu. Coba saya ke dalam dulu ya. Oh, Dan ke sini dulu. heeh. Tapi nanti ya sekitar 1 jam. Coba pegang dulu masuk. Kita nggak mau nunggu, mau pulang ya nggak apa-apa. Ya saya tinggal dulu ya. Oh, berarti Bapak mau masuk ke dalam? Oh pokoknya masuk. Oh, mau ngecek begitu. Iya, iya. Gimana ya? Ya udah nggak apa-apa. Kita Monggo, tunggu Pak. sejam Iya, nggak iya. masalah. Ya. Iya Pak. Di samping kan ada jendela kamarnya Pak Ridwan. Oh, iya. Apa sih? Sana ada jendela. Di samping kan ada jendelanya kamarnya Pak Ridwan. Astagfirullah. Bentar. Dengar nggak Dik? Ada suara desisan nggak, Pak? Coba kita lihat di sebelah samping kan ada jendela kamarnya Pak Ridwan. Coba kita cek kali ya. Iya mending kita cek aja Dik. Iya, takutnya kenapa? Suaranya jelas banget. Iya, ada suara desisan. Iya ayo. Seperti ini suara desisan berarti, Pak. Iya, di sana ular. Oke lah, nggak apa-apa. Ini demi kebaikan keluarga dari Pak Setio. Ayo kita bergegas, saudara. Oh, di sini, Mbak. Benar, Mbak? Oh, iya. Oh, coba itu jendelanya ya? Iya. Coba sini saya pegang kamera. Oke. Ini, Mbak. Ya ini Mas. Mana, Mbak? jendelanya. Ini jendelanya, Mbak. Oke. Coba Mbak, saya aja, Mbak. Takutnya kenapa, Mbak? Iya, tenang. Ada kita di sini. Oke, saudara. Coba kita cek lewat kaca.
Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan ketahuan Rik. Iya. Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas Budi, itu bapaknya. Ya Allah. Ternyata lagi menikahkan anaknya itu Rik. Lah, ini pengantin perempuan ya saudara? Iya. Lihat nggak? Jelas nggak? Allah Akbar. Ada makhluk Mas Budi. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ih, Ternyata ada yang mendampingin Rik. coba kita perhatikan terlebih dahulu. Iya Rik. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Atau kita masuk aja tuh gimana ya? Soalnya dari si anaknya Pak Sete itu kelihatannya dia ketakutan loh. Iya Rik. Kelihatan dari wajahnya itu Rik. Dan juga ini makhluk iblis. Tujuannya untuk apa? Lantas kenapa dari pengantin perempuannya bibirnya itu berwarna hitam? Iya. Seperti pucat sekali itu Rik. Iya loh, seperti pucat sekali loh. Allahu Akbar ya Allah. Ini mencurigakan sekali. Iya, ini mencurigakan loh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya, saudara, ini Pak Setia nih, dia nggak sadar sepertinya sedang fokus untuk meritualkan anaknya, Iya Rik. Bisa jadi untuk itu, Rik. menikahkan anaknya dengan makhluk lain atau bagaimana, kurang paham. Kayak gini aja, Mbak, coba Mbaknya lihat dulu Mbak, tapi jangan kaget ya Mbak ya, Iya Mbak, jangan kaget. Mbak jangan teriak ya Mbak. jangan teriak Mbak, Nanti kita ketahuan. iya kan? Iya kan benar Mbak? Berarti Mbaknya baru lihat Iya baru lihat. dari mempelai perempuan ya? Iya baru lihat. Allahu Akbar ya Allah ya Rabb. Astagfirullahaladzim. Oke, Mbak yang tenang. Mas Yudi, Gimana? coba kita bergegas kali ya. Sebelum dimulai itu, ayo cepat, Iya, cepat, kita bergegas. Ayo, ayo. Ayo cepat. Masuk. Ayo Mbak. Iya, cepat, Mbak. Coba sebentar. Dikunci loh. Kunci. Berang aja mas. Hah? Nggak apa-apa. Berang aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kasihan anaknya. Ah iya sih, iya. Oke. Ya, aja. yaudah. Nanti kita tanggung jawab kalau misal pintunya rusak. Kita berang aja. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Mas Yudi, ayo bareng. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. Apaan sih Mas? Saya kan tadi sudah bilang supaya tunggu 1 jam. Kenapa sih? Jenengan kesini masuk aja. Ya ini kan soalnya Kelewatan jenengan ini nggak sopan. bukan begitu Pak, tenang dulu. Ini teman saya, Pak. coba kita masuk dulu sebentar. Ini maksudnya apa? Nggak boleh. Enggak. Ya Maksudnya Allah, ini nggak boleh anak sih. sampan. Itu anaknya Mau diapain, sampai mau Pak? diapain? Nggak apa-apa men, memang urusan saya. Ya Allah, tapi kan mbaknya sudah lihat. Kasihan anaknya. Ini loh saksinya melihat sendiri tadi loh. Tapi Apa Mas Budi, pernikahan itu anaknya makhluknya itu loh. menghilang loh. Nggak apa-apa. Masih ada di sini. Tapi kan Lah mana buktinya itu tapi nggak ada. Tiba-tiba hilang di hadapan kita. Coba. Itu mana itu? Apa? Mau Itu di sini kami kasihan cek, itu. Pak. Kami Itu. cek, Pak. Ya Allah. Pak, kasihan itu Mas Ridwan loh. nggak boleh memang udah urusan. Kasihan Ya Pak, itu Allah. sampean gitu loh Pak. Iya Sampai loh. seperti Nggak itu kok. apa-apa. Astagfirullahaladzim. Nggak apa-apa, gimana sih maksudnya? Tegas sekali kamu Jangan bapaknya. nggak usah ikut-ikutan Ya Allah. urusan saya memang. Pak, masa sih anaknya mau dinikahkan dengan makhluk gaib seperti itu? nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Ternyata benar apa yang dikatakan mbaknya ya. Emang benar. Fakta Ya berarti Allah, ini yang pantas dikatakan saja mbaknya. para tetangga itu dengar desisan ular seperti itu kan. Ya Allah, benar-benar ya. Warga juga merasa resah jadi kalau seperti ini loh. Iya, merasakan resah. Iya benar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ini gimana kalau seperti ini ya? Ya Allah. Ini juga banyak keras Iya, sekali. keras kepala sekali. Allah Akbar. Mas, Udah Mas, gimana? seperti ini. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana, Mas Mas? Ridwan? Ya, ayo Mas. Ini Bapak sampai Nggak apa-apa. itu Kalau lihat Pak, itu anaknya itu sampai secara seperti itu, terpaksa loh. seperti itu, Pak. Wajahnya berbeda loh. Dia itu Iya, seperti dia itu kebakaran ketakutan, dulu, Pak. Yang urusan saya. Pak, ini saya nggak mau menggunakan cara kekerasan. Tolong lihat itu dari Mas Ridwan sendiri, dia gemeteran seperti itu. Lihat tangannya loh. Ini Iya Pak, kasihan dia itu anaknya, bicara Pak. seperti ini pasti diajem sama bapaknya atau dari makhluk gaib itu tadi, Pak. Enggak. Tolong jawab saja Pak, jujur saja kepada kami Iya, Pak. jujur saja, Pak. Ya enggak, memang saya enggak Allah, ada orang yang tahu tangganya. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Rabbi. Ya Allah, ini masih menutupi saja bapaknya Rik. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allah Akbar. Makhluk apa lagi? Iya, makhluk apa ini? Ya Allah. Ya Allah.
Pak, sebentar, Pak. Astagfirullahaladzim. Pak, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, malah Kunci nih, dikunci loh. Iya. Ini gimana Mbak kalau seperti ini? Pak, buka pintunya Pak. Kasihan anaknya Pak. Waduh, Pak, malah dikunci. kasihan Mas Ridwannya Pak. Dikunci lagi loh. Itu kunci nih, Drik. Iya. Pak, bukan pintunya Pak. Oke, tenang ya, Mbaknya. Iya. Tenang. Allah, buat ini makhluk apa juga? Oke, buat Mbaknya. Astagfirullahaladzim. Dia bawa senjata loh. Ya Allah Akbar. Astagfirullah. Ada Drik. Iya, bahaya itu Dia senjata. membawa senjata untuk menyerang kita, Drik. Siapa kamu? Ya? Dan tujuan kamu untuk apa? Kenapa kamu bisa berada di sini? Kemudian, bukankah kamu yang sudah ikut campur dengan urusan bangsa manusia? Kasihan itu anaknya Pak Setio itu. Itu bukan urusanmu. Allahu Akbar ya Allah. Ada Drik. Taunya dia menyerang kita lagi, Drik. Saya kunci dulu kali ya. Aja sebelum masjid. Bismillah. Ibadah termuji. Mas Yudi, Iya, Drik. jagain mbaknya. Saya coba tarik tongkatnya. Baik, Drik. Siap. Senjata dari makhluk ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini semacam tongkat ini. Iya, Drik. Oke, Kita amankan dulu, Drik. baiklah. Wahai makhluk, saya akan meleburkan senjata milik kamu ataupun pusaka milik kamu ya. Siap maksudnya saya Siap, leburkan. Drik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, kita oleskan dulu dengan lantaran minyak burhanullah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Nah ini. Wahai minyak burhanullah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita akan menggunakan batu Dharma Wijaya juga. Wahai batu Dharma Wijaya, leburkanlah pusaka milik makhluk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang tinggal diri kamu, wahai makhluk. Mas Budi, siap ya, saya masukin ke raga jenengan. Siap. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ajar kau manusia. Kau telah meleburkan senjataku. Waktu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai batu Dharma Sudah Sudah. sekali dirimu sudah meleburkan senjata. Ya sudah lama aku punya. Sudah sewajarnya saya meleburkannya demi kebaikan kami juga. Toh lagi pula diri kamu itu sebenarnya dari mana? Diriku tidak suka sepadamu di sini karena aku sudah menghalangi pernikahan mereka. Pernikahan mereka sebenarnya yang menjadi mempelai wanitanya itu siapa dan kenapa kamu perwujudannya seperti seorang prajurit? Tentu saja diriku seperti ini hanya untuk mengawasi manusia yang berani mengganggu yang dimana sedang melakukan pernikahan di rumah ini. Oh begitu. Lantas beritahu siapa sebenarnya mempelai perempuannya itu? Sepertinya itu bukan dari golongan manusia. Beritahu saja. Tidak akan mungkin kuberitahu kepadamu. Oh, kamu tidak ingin memberitahu begitu? Tentu saja tidak mungkin kuberitahu kepadamu. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kenapa sih? Kenapa kamu sebegitunya kepada bangsa manusia? Sedangkan Mas Ridwan itu ingin dijadikan apa? Sehingga kok dia harus menikah dengan bangsa kalian? Untuk apa? Dan kenapa dari bapaknya menyetujui apa yang dia inginkan? Itu urusan dari ratuku. Jadi kau tak usah mencampurinya. Oh, ratu kamu itu. Hah?
Ternyata dia itu seorang ratu. Ratu dari apa? Ratu siapa itu? Kau tak perlu tahu. Kamu tidak ingin memberitahu. Ya sudah, tidak apa-apa. Tapi yang saya ingin cari tahu sekarang, tujuan dari Pak Setia itu, kenapa sampai ingin menikahkan anaknya dengan bangsa jin? Diriku tidak tahu. Itu urusan mereka. Oh, Diriku hanya mengawasi saja di rumah ini. tidak mungkin kalau kamu tidak mengetahui. Akui saja. Maka saya tidak akan menyiksa kamu. Sudah aku katakan, diriku tidak tahu, jangan memaksaku untuk mengatakan. Baiklah, begini saja. Supaya sama-sama enak, supaya adil. Saya coba untuk memegang tangan kamu dengan lantaran batu Dharma Wijaya. Jika kamu merasakan kepanasan, berarti kamu berbohong. Jika kamu biasa-biasa saja, berarti memang apa yang kamu katakan itu benar. Baiklah. Akan kutantang dirimu. Baiklah. Panas sekali tanganmu. Lepaskan. Maka dari itu, beritahu saja. Tidak akan kuberitahu. Percuma saja. Kau menyakitiku, tidak akan pernah kuberitahu. Kenapa Siapa kamu dia? sebegitu abdinya kepada ratu kamu? Tentu saja diriku mengabdi kepadanya, bukan kepadamu. Saya tidak merasa. Memang dirimu siapa di sini? Saya tidak ingin untuk diabdikan. Saya ini manusia biasa. Jadi lebih baik kamu tidak usah mengabdi kepada ratu kamu ataupun mengikuti perkataan ratu kamu. Kalau ujung-ujungnya untuk mengganggu umat manusia. Sudahlah, tobatlah. Tidak. Sudahilah. Diriku akan mengikuti ratuku. Tidak mendengarkan perkataan ucapanmu itu manusia. Baiklah, jika seperti itu cara kamu, kita leburkan saja saudara. Kamu melakukan apa kepada aku? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Enggak apa-apa, sedih. Aman, Dik. Aduh, mau nggak mau gimana? Mana, Mbak? Mana? Itu, Dik. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullah. Allah Akbar. Ya Allah. Wala iya. Dia melotot, Dik. Iya. Allah Akbar. Ya Allah ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hei, tolong. Mau kemana dia? Dia masuk Dik. Kejar. Iya. Cepat kejar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Wujudnya berubah, Dik. Mukanya, Dik. Wujudnya berubah loh. Astagfirullahaladzim ya Allah. Mbak Ning, tunggu di sini. Jangan mendekat, Mbak. Ini urusan kami. Iya. Allahu Akbar. Kan ternyata yang dimaksud dari makhluk sebelumnya Ratu Ngeti, Ratu Ular, saudara. Ular itu, Dik. Iya. Allahu Akbar. Ini perwujudan aslinya, saudara. Ya Allah ya Rabbi. Ya Allah. Tapi kalau dilihat-lihat wajahnya memang mirip seperti yang tadi tuh, Mas Budi. Iya, Dik. Dari mukanya itu persis, Dik. Cuma itu rambutnya ular itu, Dik. Ya, rambutnya rambut ular. Astagfirullah. Permisi, wahai makhluk. Tolong kamu jangan mengganggu. Kamu kenapa sih ngebet sekali menikah dengan bangsa manusia? Itu tidak baik. Tolonglah. Allah Akbar. Menghilang dia. Dia menghilang, Dik. Menghilang kemana? Astagfirullahaladzim. Coba. Ayo kita cari Dik ini. Astagfirullahaladzim. Itu belakang banyak, Dik. Mbak, sini Mbak. Sini, Mbak. Sini. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar, ya Allah. Oke, tenang. Ya, tenang ya, Mbak. Mbaknya Sebentar, Mbak. jangan panik. Jangan panik, Mbak. Berarti Tenang, Mbak. tadi Mbak nggak sadar ya, Mbak ya? Mbak, sini, Mbak. Mbaknya nggak sadar ya? Mbaknya sadar tadi. Nggak sadar. Oke. Tenang. Ada kita di sini dan pasti akan kami selesaikan. Ayo, Mbak. Allah Akbar. Ini sepertinya penghulunya ini, Mas Udi. Iya, Dik. Ya, sempat tadi kita awal lihat, Dik. Dia yang mengarahkan untuk segera menikahkan anaknya Pak Setio dengan si Ratu Ular itu. Iya, benar. Oh, benar ternyata. Kuenya ternyata. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat itu. Kuncilah makhluk ini. Mas Budi, Iya, Dik. saya masukin ke ragain jenengan itu. Iya, siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar.
Lantas tujuanmu kemari hanya untuk apa manusia? Hanya untuk apa? Pakai nanya. Kamu seharusnya sudah tahu dong. Tujuan kami untuk menyadarkan dari Pak Setio. Dia itu ingin menumbalkan dari anaknya sendiri. Lihat sekarang anaknya ketakutan dan dia belum keluar dari kamar ini. Kau ingin tahu kenapa? Iya. Karena ayahnya sendiri yang memerintahkanku untuk menikahkan dengan ratu. Loh, untuk apa? Untuk mensejahterakan ayahnya sendiri. Oh, mensejahterakan ayahnya sendiri. Sampai rela menumbalkan anaknya begitu. Tentu saja. Berarti persyaratannya apa? Bila mana mereka sudah dinikahkan dan anaknya akan mati mengikuti ratu, Allah Akbar, waduh ini nggak baik, nggak baik. itu akan meningkatkan derajat dari ayahnya. Allah Akbar. Wah, ini nggak baik saudara. Makhluk seperti ini adalah perantara di antara mereka berdua. Jadi mau tidak mau, ini adalah kunci yang harus kita temui, yang harus kita dapatkan. Kalau bisa makhluk ini sadar dan memisahkan mereka berdua. Tidak akan mungkin manusia. Auzubillah minasyaitonir rajim. Baik, Pak Dutar, Apa yang kau lakukan ini? Kenapa tubuhku tidak bisa bergerak? Ya, sengaja saya mengunci diri kamu supaya kamu itu tidak bisa bergerak. Lepaskan. Mohon maaf, tidak akan saya lepaskan. Sampai kapanpun juga saya tidak akan melepaskan kamu. Karena kamu ini adalah inti dari segala semua permasalahan ini. Jika saya lepaskan diri kamu, kamu akan melanjutkan ritual untuk menikahkan anaknya Pak Setio dan juga Ratu Ilar itu. Dan saya tidak mau. Kalau misal Mas Ridwan sendiri itu dia tidak menginginkannya, lebih baik tidak usah dipaksa dong. Itu Tidak. kehendak dari mereka. Tidak, ini atas kemauan ayahnya sendiri. Ingat baik-baik. Jika hanya ingin menumbalkan anaknya demi kesejahteraannya itu tidak baik. Kamu harus ingat, anaknya tidak menyukai dan anaknya juga pasti ke depannya memiliki jodoh yang lebih baik. Kenapa harus dijodohkan dengan Ratu Ular? Apa dirimu tidak melihat sedangkan ayahnya membiarkan anaknya untuk dijodohkan dengan ratu? Wahai makhluk, ini semua tentang perasaan. Kamu, iya mungkin sekarang kamu melihat bahwa ritual ini akan berjalan dengan lancar. Tapi lihat di satu sisi, dari mempelai prianya pun dia tidak menyetujuinya. Jangan memaksa. Kasihan. Manusia itu memiliki perasaan. Tidak, pernikahan ini harus berlanjut dan dirimu tak usah menghalanginya. Ya Allah, ya Rabbi. Apakah kamu tidak memiliki hati? Apakah kamu tegas sebegitunya kepada bangsa manusia? Dinikahkan dengan bangsa jin. Bahkan bangsa manusia pun itu dari Mas Ridwan itu tidak menyukainya. Untuk apa? Untuk apa kalau cinta itu hanya sepihak? Diriku tak menghiraukan perkataanmu itu. Yang intinya diriku akan selalu menikahkan mereka. Jangan memaksaku untuk mengikuti perkataanmu itu. Astagfirullah. Kalau tentang perasaan memang paling nggak bisa saya, saudara. Soalnya ini kan dari hati ke hati. Kalau hanya senang sepihak, tapi pihak lain tidak senang, pihak yang disenanginya maksudnya tidak senang, untuk apa sih dijodohkan? Ya sudah, gini saja. Pikiran saya jadi kemana-mana, saudara. Jadi ini demi kebaikan mereka juga. Ini pilihan terakhir dari diri kamu, wahai makhluk. Apakah kamu ingin bertobat? Tidak. Oh, kamu tidak ingin bertobat. Yakin kamu masih akan mengikuti dan melanjutkan rencana untuk menikahkan anaknya kepada Ratu Ular? Tentu saja, karena diriku sudah sepakat dengan ratu untuk menikahkan pria itu. Sudah sepakat ya. Baiklah. Mau tidak mau, ini juga demi kemaslahatan umat manusia. Lebih baik saya leburkan saja jadi kamu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Jangan macam-macam dirimu. Wahai Batu Tarpa Wijaya. Waktu
Nggak apa-apa, Sodik. Gak apa-apa, aman, Dik. Alhamdulillah. Ya mau nggak mau itu kita leburkan saja makhluknya. Soalnya itu adalah makhluk yang dimana dia ingin menikahkan di antara kedua belah pihak. Iya, Dik. Iya, dan itu tidak baik menurut saya pribadi sih. Benar sekali, Dik. Soalnya ini kan tentang perasaan begitu. Iya, benar. Wah, Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya makhluk, lepaskan rekan saya. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Ya Allah. Kamu gak apa, Dik? Ya Allah. Istighfar, Dik. Kurang ajar tuh makhluk. Tiba-tiba menyerang kamu. Oke, nggak apa-apa. Kamu gak apa, Dik? Benar, Dik. Aman. Ada yang luka nggak, Dik? Nah, cuman perih doang. Cuma istighfar ya, Dik. Agak kencang dia. Ya Allah. Tanya dia tahu kalau menggunakan fisik itu. Sepertinya makhluk itu dadam ke kamu, Dik, itu, Dik. Astagfirullahaladzim, Dik. Dia menyerang kamu itu. Oke, nggak apa-apa. Dik, istighfar, Dik, ya. Aman. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Akbar. Saya kunci dulu ini makhluk wahai batu Dharma Wijaya. Allah Akbar. Ya Allah. Wahai makhluk, kenapa tiba-tiba kamu muncul di hadapan saya dari belakang dan menjatuhkan kepala saya? Kamu dendam begitu kepada kami karena kami ingin menggagalkan rencana kamu. Dia dendam, Dik, kepada kita. Dendam mungkin. Baik, maksudnya Iya. ini kesempatan kita coba interaksi. Saya masukin ke harga jenengan. Iya, baik, Dik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Kau datang ke sini sudah menggagalkan pernikahanku. Ya, saya meleburkan penghulu kamu karena Sini diriku menyaksikan dendam kepadamu. Tidak apa-apa, kamu dendam kepada kami, tidak masalah, dan kami tidak peduli. Kalau misal penghulu itu masih tetap ada di sini dan penghulu itu melanjutkan rencana kalian, saya tidak tega dengan kondisi anaknya nanti. Lagi pula, perasaan sepihak itu untuk apa? Tidak baik. Lagi pula, kamu hanya senang karena dia itu akan menjadi pengikut kamu, bukan? Tentu saja. Bila mana manusia itu sudah menikahiku dan dia akan mengerti dan mengikuti untuk selamanya. Oh, seperti itu ternyata. Ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim, aduh kepala agak pusing, saudara. Tadi habis kejedot. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillah. Untuk pengajaran dirimu. Ibadu Dharma Wijaya. Allah Akbar. Kamu tidak Apa yang apa-apa. kau lakukan ini kepadaku? Kamu tidak apa-apa jika kamu menyerang saya, tapi jangan menyerang mereka. Astagfirullahaladzim, memang dia ini adalah ratu ular, saudara. Kekuatannya sungguh luar biasa, bahkan dia bisa menyerang secara fisik. Tapi tenang saja, karena saya juga sudah mengetahui seberapa kuat ratu ular ini. Baiklah, tolong jauhi umat manusia. Tidak akan mungkin ku jauhi. Karena dia akan menjadi pengikutku. Tapi ketika dia sudah menikah dengan diri kamu, dia itu akan meninggal, bukan? Dia itu akan ditarik, bukan ruhnya, untuk menjadi pengikut kamu. Itu memang benar. Ya Allah. Jadi dirimu tidak usah mencampuri apa yang kulakukan. Diriku di sini sedang menikahi pria itu Ya Allah. atas dasar perizinan dari orang tuanya sendiri. Karena bila mana diriku sudah menikah sah dengan pria itu, maka akan kuberi semua kemauan ayahnya dari pria tersebut. Duh, sulit, saudara, kalau soal seperti ini. Tapi kalau misal makhluk ini dibiarkan juga bahaya. Perlu kamu ketahui, wahai makhluk, lebih baik kamu bertobat saja daripada kamu mengganggu umat manusia. Tidak, diriku tidak mau untuk bertobat.
diriku akan mengganggu para manusia dan akan aku nikahi dan akan aku kumpulkan sebagai pengikutku. Jadi seperti itu. Baiklah. Jika ini adalah keinginan kamu, yakin kamu tidak ingin bertobat? Tidak akan mungkin manusia. Serius? Walaupun kau menyerangku, diriku tak akan menuruti perkataanmu itu. Pasti kamu belum menyadari bahwa ada salah satu makhluk dari para leluhur yang pastinya dia itu adalah seorang ratu juga. Cuman sifatnya tidak seperti kamu. Diriku tidak mengenalnya. Kalau sekarang memang kamu tidak mengenalnya, tapi kalau misal saya buka energinya, kamu akan mengetahuinya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Sepertinya diriku merasakan seperti ada musuhku di sini. Oh, kamu menganggap Kanjeng Nyai Roro Kidul itu sebagai musuh kamu begitu? Iya, diriku tak suka kepadanya. Allahu Akbar, ya Allah. Jauhkan benda itu. Jadi kamu tidak ingin bertobat begitu? Tidak akan mungkin manusia. Karena diriku tak benci kepadanya sudah lama, mungkin sudah ratusan tahun. Waduh, kalau seperti ini nggak bakal bisa ditobatkan ini mal. Kita keluarkan dan kita leburkan saja. Bismillah. Gimana, Dik? Itu lihat di belakang sana. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Baiklah. Wahai makhluk, yakin kamu itu masih ingin menjadi seperti ini. Kamu tidak ingin bertobat. Dia menolak untuk Menolak bertobat, saudara. Dik. Iya. Jadi mau nggak mau kita leburkan saja. Iya, Dik. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya itu juga begitu, Dik. Bentar, itu Mbaknya, gimana Mbak? Oke. Aduh, belum aku takut. Oke, tenang. Mbak. Tenang, Mbak. Tenang dulu, Mbak. Tenang dulu, Mbak. Ya Allah, sampai Ini gemeteran keras seperti sekali ini. di tangannya, Dik. Iya, tenang ya, Mbak. Tenang. Istighfar ya, Mbak, ya, tenang ya, Mbak. Istighfar. Istighfar Oke. ya. Ya, tenang. Sudah ya. Istighfar ya. Oke, coba kita itu kali Mas Budi. Gimana, Dik? Kondisi dari emasnya gimana? Soalnya kita kan sudah meleburkan dari si ratu ularnya itu. Iya, kita Oke. cek dulu kondisinya, Dik. Oke, ayo Mbak, kita bergegas yuk. Ayo. Ayo. Ayo, cepat. Itu aja teriak-teriak, Dik. Mbaknya denger nggak, Mbak? Seperti Masih minta ada tolong apa di tuh dalam ya? Oke. Masih ada apa enggak? Soalnya Apanya, saya Mbak? takut. Oh, makhluknya gitu. Iya, Mbak. Oke, Mbaknya di belakang kita ya. Mas Dik. Iya, di belakang kita. Oke, Mas, kenapa, Mas? Kalau boleh tahu, Mas, ada apa, Mas? Mas, ada apa, Mas? Bapaknya pingsan. Katanya bapaknya pingsan, Dik. Oke, Mas, tenang. Ini Oke, Mas, tenang, dikunci Mas. lagi. Dobrak lagi ya kali. Coba aja, Dik. Darurat, Dik. Ya Allah. Tolongin Allah aku, ini Akbar. bapak saya pingsan. Pingsan? Oke, Masnya tenang dulu, Mas. Ya, tenang ya, Mas ya. Oh, tiba-tiba gitu tadi, Mas. Iya, saya nggak tahu. Oh, mungkin begini, Mas Budi. Gimana, Dik? Apa namanya? Gara-gara makhluknya kita leburkan semuanya. Iya. Jadi Bapak ini benturan energi dan jatuh pingsan. Ya, jadi seperti itu, Dik. Iya, bisa Makanya jadi. efeknya seperti ini, Dik. Oke, Masnya yang tenang ya, Mas ya. Tenang ya, Mas ya. Tapi ini saya ingin bertanya sama Masnya. Apakah Masnya itu rela apa enggak sih sebenarnya dinikahkan dengan bangsa jin seperti itu? Pasti nggak rela kan, Masnya? Pasti saya nggak rela. Iya kan? Pasti. Masnya juga kelihatan sangat Iya, sedih Dik, sekali. kelihatan mukanya ini enggak. Berarti mau, ya. Masnya ini dipaksa gitu ya, dipaksa Iya. menikah dengan makhluk gaib oleh bapaknya. Oleh bapak saya. Ya Allah. Oke, yang Sabar ya, tenang. Mas ya, yang Yang tenang tenang ya. ya, Mas ya. Ini udah ada kita, jadi Masnya tidak perlu khawatir. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya sudah aman, Mas. Kita tinggal menyadarkan dari bapaknya jenengan. Iya, Mas, seperti itu. Soalnya Masnya sebelum itu kan orangnya sabar, baik hati. Cuman akhir-akhir ini Masnya kan seperti depresi ya, Mas ya. Iya. Oke, tenang ya. Yang tenang ya, Mas. Oke, sampai di Istighfar ya, belakang Mas, kita aja, Mas. Sini, Mas, di belakang kami, Mas, ya. Iya, di belakang kita, Biar Mas. kami untuk menangi bapaknya sampean. Oke, Mas Budi. Kita coba untuk menyadarkannya, Iya. untuk menobatkan dari bapak ini. Iya, Dik, benar. Oke, kita coba yuk. Ayo. Oke, Mas Budi. Iya, Kita sadarkan kali ya. Saya takut aja, Dik. Oh, Kasihan. sebelum Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Batu Dharma Wijaya, Allahu Akbar. Oke, tenang. Boleh.
Ini Pak. Sampan masih ada di sini. Oke, pegang dulu, pegang Mas Budi. Siap. Pak, kenapa tadi Bapak tiba-tiba jatuh pingsan? Apakah Bapak sudah mengetahui bahwa makhluk-makhluk tadi saya leburkan begitu? Saya enggak mengetahui bagaimana itu tadi Oh. pernikahan anak saya. Oh, pernikahan anak Bapak. Baiklah, ini saya jelaskan sebaik-baiknya. Tapi tolong Pak, ke depannya jangan diulangi lagi. Pernikahannya kami batalkan. Karena Bapak ingin menumbangkan anaknya untuk menikah dengan makhluk gaib. Itu nggak baik. Maka dari Iya, itu, Pak, benar itu. kami batalkan. Dan juga saya mohon kepada Bapak, kalau misal Bapak ingin mencari kesejahteraan, ingin mencari kekayaan, jangan menikahi anaknya dengan bangsa jin dong. Kasihan ini Masnya loh. Sampai gemetaran seperti ini ya Mas ya. Iya. Lihat tuh. Ya, anak yang saya juga mau. Tuh, Masnya juga nggak mau, anaknya Bapak nggak mau. Udahlah Pak, apa yang sudah Bapak lakukan itu tidak baik. Yang terpenting sudahilah, gitu Pak. Ya, Oh ya, saya minta maaf ya nak. Iya. yakin ini Bapak sudah. Merasa salah. Oh, itu coba-coba Masnya salaman dulu ya sama Bapaknya. Salaman. Nah, kalau dari Minta Masnya maaf, sendiri, ya. untuk ke Bapaknya apakah Masnya memaafkan? Saya juga memaafkan Bapak kok. Ya Allah, lihat tuh Pak. Anak Bapak ini anak baik-baik. Jangan seperti itu ya. Kasihan loh. Iya. Ya intinya jangan diulangi lagi. Nggak tega lah Pak ngelihat anak sendiri digituin ya. Tapi yakin ini Bapak nggak mau mengulangi lagi. Insya Allah saya enggak. Saya juga. Kalau bisa yakin. Yakin Pak, harus Iya, dari kalau hati bisa itu Pak. yakin, Iya, gitu. harus ikhlas. Tapi biar lebih jelasnya, biar lebih enaknya nanti Mas Budi, Iya, kita coba bantu memberikan sedikit nasihat. iya Ya benar. walaupun memang dari pengalaman Pak Setio ini kan lebih tinggi dari Iya. kita, cuman kan alangkah baiknya sebagai anak muda mengingatkan kepada yang tua juga. Betul Itu juga sekali itu, penting. Yang terpenting untuk kebaikan. Iya, Nggak benar. apa-apa, mungkin bapaknya sekarang masih ragu-ragu, nggak masalah. Tapi nanti setelah ini ikut dengan kami duduk sejenak di sana ngobrol-ngobrol panjang lebar, ya. Ya, terima kasih. Tapi janji ya jangan diulangi lagi ya Pak ya. Iya, Janji ya. janji. Iya, Iya, Pak, jangan bagus, diulangi Pak. lagi, itu nggak baik. Dan buat Masnya, alhamdulillah sekarang sudah tenang ya, sudah tidak akan dinikahkan lagi. Tapi Masnya jangan dendam kepada bapaknya sendiri. Iya, benar Iya, itu Mas. gitu Karena ya. nggak baik mempunyai rasa dendam. Iya, ini nanti mungkin kita itu kali ya, kita netralisir Iya, Masnya juga dan juga bapaknya. iya benar. Ya sudah, alhamdulillah, bersyukurilah saudara ini sudah terselesaikan. Cuma kan biar prosesnya lebih cepat, lebih baik, nanti kita secara offline saja. Iya, benar. Kita juga harus memberikan sedikit banyak ujangan kepada Pak Setio ini supaya sadar gitu. Iya, Dan benar juga sekali. untuk menghilangkan rasa trauma dari Mas Ridwan sendiri Iya. gitu. Jadi ini kita akhiri, intinya hanya itu yang bisa kami sampaikan. Saya Hendrik dan juga Mas Budi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.